ini kita masih bisa berkumpul dan juga melakukan kegiatan workshop and coaching untuk program inovasi sosial One Village One CEO yang diadakan oleh Direktorat Pengembangan Masyarakat dan Agromaritim IPB University yang bekerja sama dengan PT Adaro Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang hadir langsung dari PT Adaro Indonesia, ada Pak Aan Nur Hadi. Halo Pak, mungkin boleh cek suara dulu. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah ada Pak Nur Hadi, teman-teman semua yang akan menyampaikan terkait dengan data social mapping dan juga profil desa yang nanti akan sama-sama kita kunjungi dan akan kita sama-sama lakukan pemberdayaan masyarakat di sana. Ya. Jadi baik, kita akan lanjut saja langsung ke acara inti, yaitu kita akan sama-sama mendengarkan materi ya dari Pak Nur Hadi. Beliau merupakan CEO atau Chief Data Officer di PT Adaro Indonesia. Beliau asli dari Balangan ya Pak ya? Asli Balangan Pak? Saya kelahiran Kalimantan Selatan. Oke, Kalimantan Selatan ya. Jadi memang rencana tempat kita akan lakukan pengabdian juga di sana, di Kalimantan Selatan. Jadi mungkin kita akan sama-sama mendapatkan informasi perihal desa dan juga perihal profil-profil yang tentunya akan jadi sebagai basic teman-teman sebelum turun lapangan. Beliau merupakan alumni dari ULN, itu Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan juga Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran di ULM juga. Lalu banyak sekali sertifikasi, training, pengalaman kerja, serta perjalanan karir nih di PT Adaro Indonesia. Mungkin nanti ketika beliau menyampaikan materi, mungkin kita bisa mendengar ya sebagai beberapa pengalaman yang telah beliau sampaikan. Mungkin saya persilakan langsung ke Pak Nur Hadi untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Akbar ya. Terima kasih Mas Akbar. Sebetulnya saya mendapatkan informasi untuk mengisi kelas ini dari Pak Andi Lolo. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan untuk saling bertukar pendapat, berdiskusi, dan juga saya tuh bukan tipikal orang yang satu arah ya, tapi nanti diharapkan banyak interaksi juga dengan teman-teman. Kebetulan saya juga biasanya saya ngajar juga di beberapa kampus secara on call ya, tidak sebagai dosen tetap. Alhamdulillah hari ini berkesempatan bisa ketemu teman-teman di program ini kan programnya Kedereka ya dari Kementerian Pendidikan, kemudian programnya One Village One CEO dari IPB. Salam kenal, saya Anur Hadi. Saya merupakan salah satu karyawan di Adaro Indonesia, khususnya di CSR. Kemudian kita akan berbagi dan sharing hari ini mengenai social mapping. Nah, saya perlu disclaimer dulu nih, karena tadi saya mendengar seolah-olah saya akan menyampaikan semua profil desa binaan yang akan dikunjungi oleh teman-teman semua, tapi sebetulnya saya itu hanya akan menyampaikan bagaimana sih kita melakukan social mapping dan mungkin sedikit informasi mengenai karakter masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Setelah itu bagaimana kita melakukan social engagement, karena teman-teman semua mungkin adalah orang-orang yang ada dan berasal dari luar Kalimantan Selatan. Itu jelas sangat berbeda, sehingga nanti akan tahu bagaimana dalam rangka kita implementasi program harus bisa engage dengan masyarakat di desa ring 1 itu. Ini saya sampai jam berapa ya, Mas? Kami sampai jam setengah 11 mungkin Pak, atau mungkin kalau di sana sampai setengah 12 ya Pak. Oke. Ya, baik. Saya perlu konfirmasi dulu apakah sudah Baik. kelihatan di teman-teman semua. Sudah Pak. Oke, ini teman-teman semua berada di Bogor atau ada di luar Bogor atau di mana? Halo? Saya di luar Bogor, Pak. Oh, oke. Ada yang di daerah Kalimantan? Ada berapa orang sih ini?
Nggak ada ya yang luar Kalimantan ya? Yang dari daerah Kalimantan Selatan ada nggak? Atau yang berasal dari Kalimantan Selatan? Bogor, Bogor, Bogor. Oke, oke, terima kasih. Kenapa saya perlu menanyakan itu? Karena mungkin saya nanti akan beberapa nyeletuk bahasa daerah ya, tapi kalau saya lihat tidak ada yang berasal dari Kalimantan, berarti saya harus ini nih bahasa Indonesia nih. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai saja. Jadi hari ini saya akan sharing mengenai social mapping yang sebetulnya ini menjadi keharusan ya untuk semua pekerja sosial, apalagi saya dan juga beberapa community development officer di berbagai perusahaan. Sebelum ke materi utama, saya perlu memperkenalkan dulu bahwa kami itu adalah Adaro Indonesia yang sejak beroperasi sampai tahun 2022, kami itu adalah kontraktor pemerintah untuk izin PKP 2B. Kemudian udah mendapatkan perpanjangan sampai 10 tahun ke depan, yaitu sampai 2032, sehingga Adaro ini masih memiliki kurang lebih 9 tahun dari sekarang untuk operasi di wilayah operasinya. Kemudian bisa dilihat juga bahwa karyawan itu lebih dari 23.000 orang, di mana lebih dari 62%-nya adalah masyarakat lokal, dan kita juga engage dengan perusahaan-perusahaan lokal. Nah, yang lain tentang Adaro ini mungkin mengenai bagaimana Adaro itu comply terhadap semua aturan pemerintah kaitan dengan energi dan sumber daya mineral, serta kaitan dengan kinerja lingkungan dan sosial. Itu dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang sudah diraih, yang dari Kementerian Lingkungan Hidup, maupun penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, karena stakeholder utama dari Adaro itu adalah dua kementerian tersebut. Selain itu, kami itu sudah perusahaan Indonesia ya, bukan perusahaan asing, dan sebagai perusahaan yang memang local wisdom, menjunjung tinggi kekayaan di daerah, kita perlu melakukan itu tadi, social mapping yang saya sempat menggambar tadi pagi. Nah, ini gambaran teman-teman ya. Bagi yang belum pernah atau yang sudah pernah ke Adaro, jadi Adaro itu beroperasi di 4 kabupaten utama dan juga 2 kabupaten pendukung. 4 kabupaten utama itu adalah ada 2 di Kalimantan Selatan, yaitu dari wilayah Tabalong ada 21 desa ring 1, kemudian di wilayah Balangan itu ada 20 desa ring 1. Lalu kabupaten utama yang kedua di daerah Kalimantan Tengah, itu di Barito Timur kami punya 8 desa ring 1, dan di Barito Selatan 4 desa ring 1. 2 kabupaten lain yang merupakan kabupaten pendukung adalah di Kalimantan Selatan, yaitu di Hulu Sungai Utara ada 4 desa ring 1, dan di Barito Kuala ada 9 desa ring 1. Nah, total semua kurang lebih dari 60 desa ini, di mana setiap tahun kami melakukan PPM atau program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, saya coba beri ini ya, stimulasi ya. Di sini ada data ya. Ada data indikator ekonomi, pendidikan, kesehatan, ada data kuantitatifnya juga, dan ada targetnya juga. Nah, itu merupakan hasil dari social mapping di desa-desa ring 1 tadi itu. Dari permasalahan-permasalahan yang ditangkap, kemudian berapa jumlah sasarannya, dan kita akan ngapain di sana gitu kan, untuk selama 4 tahun ke depan. Karena memang ini nanti regulasi ada di bagian belakang. Kami itu memiliki kewajiban dan juga sesuai aturan melakukan social mapping ini untuk periode 4 tahun ke depan. Nah, di setiap desa itu tentu sangat dinamis. Kenapa dinamis? Karena dipengaruhi oleh berbagai faktor atau variabel, kondisi demografi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain, sehingga
dari lebih 60 desa ring 1 itu sampai tahun 2019 status atau kategori IPM di desa ring 1 Adaro itu bervariasi. Mulai dari IPM-nya rendah sampai ke IPM-nya sangat tinggi. Nah, ini memang kondisi inilah yang kita harus aware gitu ya. Adaro tuh harus aware bahwa masih banyak desa-desa yang memang kategori IPM-nya itu masih di rendah dan juga menengah, lebih dari 50%. Jadi semua program PPM yang nanti diimplementasikan itu untuk mendukung indeks pembangunan manusia di desa ring 1 itu. Nah, ini aturan tadi yang sempat saya singgung. Jadi terkait dengan social mapping setidaknya ada 3 yang utama, yaitu dari Menteri LH dan juga Menteri SDM. Di situ ada Permen LH 3 2014, Permen LH 1 2021, dan Kepmen SDM 1824 2018 yang mengatur tentang ada yang nyebut community development, ada yang nyebut PPM, ada juga yang nyebut TJSL ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jadi sebenarnya hilirnya sama kepada community development juga. Secara internasional kita biasa mengenal dengan corporate social responsibility, atau ada juga ISO-nya ISO 26000 gitu ya. Nah, tapi di sini yang saya setidaknya 3 aturan inilah yang dijadikan dasar untuk kewajiban social mapping. Oke, nah ini kita langsung ya ke social mapping itu. Sebetulnya social mapping ini memiliki indikator dan juga memiliki parameter-parameter yang sudah sangat baku yang diatur oleh tadi regulasi-regulasi itu, dan secara regulasi memang masa berlaku social mapping itu 4 tahun. Misalnya kita melakukan social mapping tahun 2019, berarti dia masa berlakunya sampai tahun 2022. Saya kasih contoh di sini ada 2 dokumen miliknya Adaro, itu dokumen Sosmap 2019 yang masa berlakunya 2022, kemudian ada lagi dokumen social mapping masa berlakunya 2023 sampai 2026. 4 tahun, kenapa 4 tahun? Karena tadi aturannya memang untuk 4 tahun, tetapi setiap tahun itu harus dilakukan updating setiap parameter-parameternya itu tadi. Apa aja parameternya? Itu yang ada dalam tabel, mulai dari pemetaan aktor sampai nanti kepada rekomendasi program pengembangan masyarakat atau community development tadi. Jadi ini perlu ditangkap oleh semua CDO, CSRO, atau pelaku-pelaku sosial di kami juga banyak ya berinteraksi dengan teman-teman perusahaan lain, NGO dan segala macam, dan memang ini menjadi suatu keharusan gitu ya, ketika kita terjun ke desa, kita harus tahu betul bagaimana kondisi di desa itu, baik secara demografis maupun sosialnya itu. Nanti kita akan ulas satu-satu dari indikator 1 sampai 9 itu, dan nanti saya berusaha pelan-pelan saja. Kalau nanti teman-teman merasa ada hal yang ingin disampaikan, langsung saja, tanpa harus menunggu selesai ya. Oke, nah kita langsung ke indikator 1, yaitu pemetaan aktor. Jadi di sini kita harus bisa mengidentifikasi dan juga membuatkan bagan. Bagan ini yang akan menjadi gambaran bagaimana jaringan sosial di dalam sebuah desa itu, untuk menggambarkan bagaimana sih hubungan antar satu aktor, baik individu maupun institusi, dengan aktor-aktor dan institusi yang lain. Dan digambarkan dengan tanda positif dan negatif. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Kemudian kita juga harus membuatkan analisa bagaimana hubungan antar aktor tersebut. Langsung saja ke contoh. Nah, ini misalnya contoh saya kasih salah satu bagan hubungan antar aktor maupun institusi di sebuah desa di ring satunya Adaro. Ini kayaknya bagannya lumayan kompleks. Di situ ada unsur masyarakat, ada unsur perusahaan, dan juga ada unsur pemerintah ya.
Kalau dilihat ada yang panahnya ke sana kemari itu adalah dia berhubungan dengan siapa, kemudian ada yang tandanya positif negatif. Kalau tandanya positif itu adalah hubungannya positif, kalau negatif berarti hubungannya negatif. Jadi kalau saya sebagai orang lokal di sini itu pasti sudah sangat paham ya bagaimana unsur-unsur yang ada di dalam desa itu, kemudian bagaimana kaitan dengan perusahaan yang beroperasi di sana, dan kita bisa langsung menggambarkan antara si A dengan si B, si A dengan si C, si A dengan si D, dan segala macam. Jadi sudah sangat paham karakternya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang nanti akan bertugas ke desa, ini menjadi PR yang besar nih, karena kan teman-teman ini kan belum mengenal bagaimana kondisi di desa itu ya, sehingga memang harus butuh pendalaman, setidaknya dibantu dengan aparat-aparat desa itu untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang ada di sana, kaitannya dengan bagaimana nanti supaya mensukseskan program di setiap desa-desa Ring 1 itu. Nah, ini perlu juga sangat kritis karena tidak semuanya itu berhubungan positif. Yang saya kasih contoh di sini kebetulan semuanya hubungannya positif. Tetapi nanti ketika teman-teman ke desa itu bisa saja menemukan aktor yang sifatnya itu hubungannya negatif gitu ya. Misalnya di satu desa kita menemukan ternyata ada preman ya, misalnya preman atau LSM yang selalu mengganggu gitu kan, mengganggu kaitan dengan pembangunan desa atau mengganggu kaitan dengan dia selalu mengambil keuntungan untuk pribadi atau kelompok dia saja dan lain-lain. Nah, itu bisa saja nanti ditemukan. Jadi itu kita harus mapping tuh aktor-aktor itu, tetapi jangan sampai perhatian kita hanya tertuju kepada yang negatif, tapi tentunya aktor yang positif inilah yang di-engage betul-betul. Misalnya seperti contoh orang yang dituakan di desa itu, misalnya biasa di sini tuh ada pembakal tuha sama kepala desa ya. Nah, pembakal tuha itu adalah kepala desa yang udah menjabat maksimal 2 kali, kemudian dia tidak lagi bisa menjabat kepala desa, itu biasanya sangat disegani oleh masyarakat desa. Yang lain bisa saja tokoh adat, tokoh masyarakat, atau yang tokoh perempuan yang bisa kita engage untuk kelancaran implementasi program. Oke, kalau tadi sudah mengidentifikasi, kemudian sudah melakukan analisis hubungan positif negatif tadi itu, kita bisa narasikan secara konkret bagaimana sih hubungan si A dengan si B tadi, si A dengan si C, si A dengan yang lain-lain. Di sini dicontohkan misalnya kepala desa dengan masyarakat desa, kemudian kepala desa dengan BPD dan lain-lain, ada juga misalnya antara BUMDes dengan Adaro. Nah, itu kita deskripsikan dan tadi hubungannya positif ya. Kebetulan ini semuanya positif hubungannya. Jadi dari deskripsi inilah kita nanti bisa menyampaikan laporan kepada stakeholder kita bahwa memang ternyata kondisi aktor di desa kita itu misalnya nih tidak biasa, atau misalnya lumayan tantangannya agak berat gitu kan, ternyata dari sekian banyak aktor itu ada beberapa yang negatif misalnya seperti itu. Oke, mungkin supaya lebih efektif saya ini kali ya sambil membuka kesempatan kepada teman-teman. Untuk parameter 1 ini, kalau ada hal yang didiskusikan, silakan. Beda nih antara masyarakat di Jawa sama di Kalimantan nih beda nih. Silakan, feel free saja. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya sambil lanjut. Belum ada, Pak. Oke, baik. Nanti kalau ada langsung ini ya, silakan aja ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke,
Nah, yang kedua, posisi sosial dan peranan sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi tadi kita tahu bahwa aktor itu bisa individu, bisa juga institusi. Dan kita harus pahami bahwa yang namanya aktor itu ada 3 unsur tadi ya, pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat atau biasa disebut dengan CSO. Nah, di sini tadi yang sama, aktor yang sudah kita identifikasikan di bagian depan tadi, kita akan breakdown lagi nama aktornya, posisi sosialnya, dan juga peranan sosialnya. Posisi sosial itu apa sih? Posisi sosial itu adalah dia itu menjabat sebagai apa di wilayahnya. Kalau peranan itu adalah tugas pokok dan fungsinya sebagai aktor di desa tersebut. Di sini dicontohkan ada aktor institusi dari sisi pemerintah, dari sisi institusi perusahaan, dan juga dari sisi aktor pribadi ya. Nah, jadi di sini detail datanya ya. Kalau yang aktor pribadi berarti ada by name, by kontak person gitu kan, dan alamatnya itu di mana, kemudian bagaimana peranannya, dan posisi sosialnya seperti apa. Ini sangat menarik karena apa? Tadi saya sudah sempat singgung bahwa setiap personil atau orang di desa itu kan karakternya macam-macam ya. Ada yang concern di sosial, concern di lingkungan, concern di ekonomi, atau concern untuk pribadi atau kelompoknya gitu kan. Nah, di sini akan sangat jelas tergambarkan nanti kecenderungannya tuh kemana gitu kan. Tetapi tentunya kita sebagai saya sebut saja semua ini adalah CDO ya, karena nanti akan bertugas sebagai Community Development Officer di desanya masing-masing. Jadi kita sudah mampu memapping yang akan kita engage itu yang mana, dan kita harus bisa menjadi harus bisa engage dengan mereka supaya mereka bisa backup kita untuk kelancaran pendampingan di desa-desa itu. Oke, kalau tadi sudah kita analisis peranan dan ininya di masyarakat, lalu kita akan analisis juga bagaimana aktor itu kekuatan dan juga interest-nya di masyarakat. Nah, di sini kita bisa gambarkan. Jadi ini hasil dari apa namanya, bisa kita melakukan FGD atau bisa juga kita melakukan deep interview dengan masyarakat setempat ya, untuk menentukan apakah dia itu di kuadran A, kuadran B, atau kuadran C, atau kuadran D. Nah, kalau kuadran A itu berarti memiliki kekuatan yang tinggi tetapi kepentingannya rendah. Kalau kuadran B memiliki kekuatan yang tinggi dan kepentingannya juga tinggi. Kuadran C kekuatannya rendah tapi kepentingannya tinggi. Terus kuadran D baik dia dari sisi kekuatan maupun dari sisi kepentingannya dia rendah. Nah, bisa dilihat di bagian ini yang memiliki kekuatan yang tinggi dan juga kepentingan yang tinggi itu ada beberapa aktor, baik institusi maupun individu. Yang institusi ada kepala desa, BPD, Adaro, dan PAMA ya. Kemudian secara individu ada yang namanya Doni Aryadi sama Matnur. Nah, kemungkinan besar si Doni dan Matnur ini yang tadi yang saya sebut mungkin saja dia apa namanya key stakeholder di desa itu gitu ya. Nah, dan juga kita bisa lihat aktor dan apa namanya baik individu maupun institusi yang lain di desa itu. Sekarang coba kita sambil diskusi aja ya. Kalau saya minta pendapat dari teman-teman, misalnya nih kenapa sih Karang Taruna di Desa Babayo itu bisa memiliki kekuatan yang tinggi dan interest-nya rendah? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat nggak, teman-teman? Ada? Saya mau coba jawab, Pak. Ya, silakan. Eh,
dia punya power yang tinggi karena dia cukup mengetahui tentang apa yang dibutuhkan dari desa tersebut, tetapi dia tidak punya cukup kekuatan karena nggak punya cukup modal gitu Pak untuk memperbaiki apa yang dia ketahui tentang desa tersebut. Terima kasih. Oke. Tadi itu ini ya, Karang Taruna itu dia kekuatannya tinggi, tapi interestnya rendah. Kayaknya terbalik tuh tadi tuh. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi dalam kasus di Desa Babayau, kenapa Karang Taruna itu punya kekuatan yang tinggi? Karena Karang Taruna ini kan para pemuda ya, pemuda-pemuda desa yang sebagai organisasi desa dia mampu berorganisasi dan itu guyup di desanya itu dan dia punya massa. Nah, massa inilah yang orang-orang pemuda ini yang kita kenal pemuda ini energinya tinggi, kreatif dan juga produktif dan mampu untuk menggerakkan massa-massa yang lain juga. Tetapi kaitan karena dia Karang Taruna, tentunya secara interest di sini kan interestnya rendah. Nah, dia untuk dalam rangka memiliki kepentingan terhadap perusahaan itu tidak bisa langsung. Mereka harus melalui kepala desa atau misalnya nih di Karang Taruna itu ingin memajukan pemuda-pemudanya, misalnya akan ada pelatihan untuk digital marketing misalnya untuk memfasilitasi UMKM. Nah, dia harus menyampaikan kepada kepala desa agar difasilitasi oleh desa dan desa juga bisa berkomunikasi kepada Adaro. Jadi ada struktur ya, ada struktur sosial di desa-desa itu, di mana setiap organisasi-organisasi yang ada di desa itu, baik Karang Taruna, PKK, ada juga misalnya sekarang Pokdarwis dan lain-lain, ada BUMDes juga. Nah itu dia harus di bawah koordinasinya kepala desa. Makanya kami sebagai Adaro pun itu akan sangat mengapresiasi ketika teman-teman bisa misalnya bermusyawarah, tetapi kemudian hasil dari musyawarahnya itu diketahui oleh pihak kepala desa, apalagi juga ada diketahui oleh pihak kecamatan. Nah itu berarti kan transparansi dan juga strata sosial di desa itu jalan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kita bisa contohkan yang lain lagi ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, apa itu kuadran A, apa itu kuadran B, apa itu C sampai ke D tadi itu, ini mungkin bisa diperdalam nanti kalau misalnya kita ada diskusi. Kemudian setelah itu kita harus bisa mengidentifikasi forum-forum yang ada di desa ya, yang menjadi sarana untuk membahas kepentingan masyarakat. Nah, di sini tidak hanya di desa di Kalimantan Selatan, tapi saya rasa semua desa di Indonesia itu punya forum, di mana kita harus bisa mengidentifikasi nama forumnya, aktivitasnya, keanggotaan, jadwal pertemuannya, serta kontak person dari kegiatan itu gitu kan. Nah ini ada salah satu contoh. Di sini nama forumnya musyawarah desa, kemudian aktivitasnya pertemuan seluruh pemangku kepentingan untuk menggariskan hal yang dianggap penting oleh desa menyangkut kebutuhan masyarakat. Anggotanya siapa saja, jadwal pertemuannya berapa kali dalam periode tertentu, kemudian di mana dan kontak personnya siapa. Nah ini kan jadi kita harus kenal nih. Jadi tidak hanya sifatnya pertemuan-pertemuan formal, ada juga pertemuan-pertemuan yang sifatnya informal. Contohnya apa? Misalnya contoh kayak arisan, atau di sini ada dua, ada arisan, ada yasinan gitu kan. Terus ada juga misalnya pertemuan posyandu yang 1 bulan sekali. Kemudian ada juga pertemuan pemuda, pertemuan-pertemuan yang kayak poskamling dan lain-lain, rukun kematian. Nah, itu kan punya forumnya masing-masing tuh. Itu harus bisa ditangkap oleh teman-teman nanti di desa. Jadi ketika misalnya kita ada program, ini segmennya yang mana nih? Oh, ternyata program ini misalnya saya contohkan di Sumber Jeki ya. Sumber Jeki itu kan sapi ya, sapi.
Nah, ternyata sapi ini banyak anggota kelompoknya itu adalah anggota-anggota dari arisan desa gitu kan yang biasa dilaksanakan 1 bulan sekali. Nah, jadi kita dalam rangka misalnya sosialisasi atau diskusi atau FGD terkait apapun, kita bisa ikut di forum itu karena bisa dipastikan semua masyarakat yang terkait dengan budidaya sapi itu hadir di situ. Daripada kita melakukan mengundang secara khusus gitu kan. Jadi kita bisa ikut di forum itu dan kita bisa menyampaikan yang menjadi concern apa yang akan kita butuhkan. Contoh lain misalnya di desa Balida di Balangan. Nah, di Balida ini kan kemarin itu kalau nggak salah potensinya bambu ya, potensinya bambu. Nah, di Balida ini kan kebanyakan masyarakat itu adalah pelaku seni budaya Banjar. Nah, mereka punya forum sanggar seni. Sanggar seni itu rapatnya kalau nggak salah 1 bulan minimal 1 kali atau bahkan sampai 2 kali. Kita bisa ikut di forum rapat sanggar seni itu untuk menyampaikan concern terkait dengan pemanfaatan bambu itu karena ternyata produk-produk bambu itu digunakan oleh masyarakat pelaku seni sebagai alat musik misalnya kan kayak gitu kan, dan kita kan punya PR bagaimana sih memajukan bambu bukan hanya kaitan sebagai bahan baku tapi juga sebagai produk kreatif yang bisa dihasilkan oleh masyarakat Balida. Nah, jadi itu nanti arahnya ke sana. Kita bisa ikut di forum-forum di desa ini. Oke. Saya sambil nanti ke kasus desa ya. Kemudian setelah itu kita harus bisa mendeskripsikan potensi kehidupan berkelanjutan. Nah, di sini sebetulnya kaitan dengan social mapping ini nanti bagaimana kita tahu dan paham kondisi di desa itu. Jadi misalnya kita tidak boleh mengeneralisir ya bahwa karena di Jawa ini kebanyakan masyarakat desanya itu lulusan S1 gitu kan. Kemudian kita anggap di Kalsel juga demikian kayak gitu kan, itu nggak boleh. Jadi memang kita harus paham dan kita identifikasi potensi-potensi itu baik dari sisi SDM, SDA, modal sosial, keuangan dan infrastruktur. Ini kan banyak ya. Biasanya sih kita langsung dapat datanya dari data sekunder profil desa, atau kalau memang tidak meyakinkan atau belum meyakinkan, bisa saja langsung diverifikasi lapangan bagaimana kondisi-kondisi itu di desa yang bersangkutan. Ini saya kasih contoh bagaimana kondisi SDM di sebuah desa. Di situ ada profil ya, ternyata dari sisi pendidikan mayoritas ternyata tidak tamat SD gitu kan. Nah, ini kan jadi concern ya ketika misalnya teman-teman setiap kali datang teman-teman menggunakan bahasa yang sangat tinggi, mereka tuh nggak ngerti gitu loh. Jadi harusnya kita bahasa yang membumi saja karena memang masyarakatnya di sana mayoritasnya yang lulusan SD gitu kan. Nah, paling ini banter lulus SMP atau SMA gitu kan, jarang kita menemukan yang sampai ke strata pendidikan S1 atau yang lebih dari S1, tapi itu ada. Nah, di potensi SDM ini itu juga bisa jadi strategi kita ya. Misalnya nih dari sekian banyak masyarakat, oh ternyata nih ada nih beberapa yang S1 atau S2, ternyata bidangnya apa? Oh, misalnya bidangnya itu di perikanan misalnya kan. Oh, ternyata ada lulusan perikanan di sini dan beliau itu kebetulan juga budidaya di rumahnya misalnya kayak gitu kan. Nah, saya contohkan di desa apa ya kemarin perikanan. Oh, ini ya, ada yang di Barito Timur ya, dari desa Bagok yang lobster. Nah, itu kan perikanan tuh. Nah, bisa saja dalam rangka kita memapping potensi peningkatan produksi lobster air tawar itu, kemudian market
produknya itu kita minta bantuan ke orang tersebut yang di desa itu yang tadi lulusan S2 perikanan misalnya gitu kan. Nah, karena dia misalnya punya penelitian terkait dengan itu atau dia karena mengenyam pendidikan yang tinggi sehingga di kampus ada networking yang lumayan gitu kan. Nah, itu bisa diberdayakan dan kita engage. Jadi di situ nanti letak ininya apa namanya letak titik kritisnya itu. Tapi yang paling penting adalah secara umum di desa itu kita harus paham mayoritasnya pendidikannya itu seperti apa dan latar belakang apa namanya bisa ada pendidikan formal non formal gitu kan. Di sini kebetulan pendidikan yang formal. Jadi kita harus bisa memposisikan diri dengan baik gitu kan di desa itu. Jangan sampai karena saya ini kuliah udah di Bogor gitu kan, karena di Bogor ini udah rame banget, semuanya milenial, semuanya teknologi dan gampang mengakses segala hal. Jadi kita punya pengetahuan yang begitu banyak, begitu kita sampaikan ke desa dengan cara yang tidak sederhana. Nah, ini sangat sulit nanti diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat ini jadi ini juga ya, kadang-kadang diam itu entah paham atau diam itu paham gitu kan. Nah, ini yang harus divalidasi nih. Makanya ketika kita sudah pengalaman misalnya menyampaikan sesuatu, ternyata kok nggak ada perubahan gitu kan, tapi kok dia diam, berarti tidak paham gitu kan. Nah, ini yang perlu dievaluasi nanti dalam rangka engagement dengan masyarakat itu. Oke, lalu ke potensi sumber daya alam, saya kira ini juga sangat penting karena setiap desa itu punya karakter SDA-nya masing-masing. Kalau saya contohkan di sini, berarti dia ada sumber daya alamnya lebih kepada pertanian ini ya, karet, padi, dan juga ada perikanan keramba. Nah, ini penting nih kita ketahui. Bisa saja nanti ketika kita di desa itu masalah yang terjadi, tapi di desa itu juga solusinya gitu kan. Kayak contoh misalnya lobster tadi. Nah, lobster air tawar ini kan bukan bahan pangan yang umum ya dibeli oleh masyarakat, bukan bahan pangan yang umum dikonsumsi masyarakat dan dia memang tergolong kategori yang middle up gitu kan, menengah ke atas. Nah, tapi dalam budidayanya dia ternyata masih terbatas, misalnya karena perlu waktu 1 tahun untuk panen dan itu hanya 1 kali gitu kan. Nah, ternyata kita menemukan ada satu praktek di desa itu juga di pembudidaya yang lain, dia bisa panen lebih cepat misalnya 6 bulan gitu kan. Nah, ternyata apa? Di sana ada tips ternyata bahan makanan si lobster itu berbeda. Yang satu kasih makan dengan kangkung, tapi yang satunya kasih makan protein gitu kan. Nah, ini kadang-kadang kita miss apa namanya? Masalahnya lobster hanya 1 tahun ini panen. Kita cari itu kecenderungan kita langsung mencarinya tuh jauh nanti ke wilayah yang lain atau ke mana sumber-sumber yang misalnya sampai ke luar negeri gitu kan. Tapi kita lupa bahwa ada local wisdom di desa itu yang bisa jadi ini ternyata solusinya di sini. Nah, ini kadang-kadang karena kita berpikir ini ya, apa namanya, beberapa langkah lebih maju, kita melupakan yang apa namanya di depan mata gitu kan. Nah, itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Kemudian ke potensi modal sosial, saya kira ini semua masyarakat Indonesia, kita orang timur itu gotong royongnya bagus, kemudian guyup, kemudian kebetulan di kami ini karakter masyarakatnya itu apa ya, agamis. Agamis, makanya kalau ke sini ke Kalsel itu jarak berapa meter ada musola, ada masjid dan segala macam dan kita memang salah satu masyarakat dengan apa namanya minat umroh tertinggi di Indonesia itu adalah dari Kalsel. Nah, karena memang budaya kita agamis dan beberapa ulama besar pun dari sini. Nah, itu kita harus paham tuh kondisi itu dan itu bisa dijadikan sebagai strategi social engagement di desa itu. Jadi misalnya nih
ada satu desa yang kita agak kesulitan dalam rangka engagement dengan masyarakat. Jadi kita bisa minta bantuan kepada si tokoh agama tadi untuk memfasilitasi misalnya pertemuan atau segala penyampaian-penyampaian yang kita concern gitu kan. Misalnya kayak contoh desa apa lagi ya yang jadi programnya OVOG ini, desa apa, Dek? Di Tabalong, desa apa Tabalong? Tabalong, Pangelak, Pak. Pangelak sama Masingai 2. Oke, Pangelak itu yang padi itu bukan ya? Betul, Pak, yang padi, Pak. Oke, ya, yang misalnya Pangelak di padi. Di Pangelak itu kan dia itu ini ya, rata-rata suku Dayak kan di situ? Iya nggak? Ada yang sudah capture nggak kondisi sosial di sana? Ya, karena dia itu Kecamatan Upau kan, Kecamatan Upau rata-rata suku Dayak, tapi ada juga Jawanya, ada juga Banjarnya gitu kan. Nah, kita bisa engage si tokoh adat untuk apa namanya komunikasi dengan petani atau pelaku usaha penggilingan padi di situ untuk menyampaikan ini ya, menyampaikan apa yang menjadi concern karena misalnya di sana mayoritasnya ternyata ternyata menggunakan bahasanya bahasa lokal gitu kan, bahasa Dayak. Kita nggak ngerti bahasa Dayak, jadi kita bisa minta bantuan kepada mereka untuk menyampaikan bagaimana sih supaya misalnya penggilingan saya kalau nggak salah terakhir ke situ penggilingan padi itu jalan, terus dia udah ada bertarif dan masyarakat di luar Pangelak pun menggiling padi di situ gitu kan. Nah, bagaimana manajemen keuangannya segala macam. Nah, ini kan bisa bisa dibantu oleh si tokoh adat tadi. Tapi kita harus ini dulu sebelum dia ketemu masyarakat, kita sudah engage dulu si tokoh adat, kita satu pemahaman, biasanya ada forum lebih kecil lagi antara kita dengan beliau sampai nanti beliau bersedia untuk membantu kita membina masyarakat itu. Itu salah satu strategi juga ya. Lalu ke sumber keuangan, saya kira ini hal yang juga penting karena kita harus tahu apa potensi yang ada di situ. Misalnya nih dalam rangka pembinaan padi tadi ternyata membutuhkan bantuan lebih banyak pupuk gitu kan, pupuk entah itu kompos atau pupuk yang lain, dan kita tidak punya sumber daya untuk membantu itu. Jadi kita bisa kolaborasi di desa itu ada ada anggaran dana desa yang dari APBD atau yang dari APBN. Kemudian ada juga dana-dana hibah dari beberapa donatur, termasuk salah satunya adalah dana dari CSR-nya Adaro gitu kan. Nah, karena gini, kalau kita membina masyarakat ini kan sifatnya itu konkret ya, maksudnya konkret tuh gini. Misalnya kita tahu nih bahwa ternyata setiap kali periode panen padi ini dari sisi potensi sawahnya luas tapi belum maksimal ditanami padi karena keterbatasan bibit dan juga pupuk misalnya gitu kan. Nah, kita bisa kolaborasi dengan dana desa atau dengan sumber dana yang lain untuk mengoptimalkan lahan sawah yang luas tadi supaya produksi panen padinya itu bisa lebih maksimal lagi. Jadi kolaborasi itu penting. Makanya Adaro itu setiap kali membina desa atau masyarakat kita tidak egois ya. Maksudnya ini hasil binaan Adaro itu tidak, tapi selalu kita publikasikan bahwa ini adalah kemitraan. Kemitraan kalau sekarang kan ada namanya kemitraan pentahelix ya. Ada dari masyarakat, pemerintah, perusahaan, universitas, sama dari media ya. Nah, kehadiran teman-teman di sini itu dalam rangka kemitraan pentahelix itu dari sisi universitas, dan itu nanti akan masuk di setiap profil program binaannya Adaro. Jadi itu.
Kemudian kondisi infrastruktur saya kira ini umum saja, kita harus tahu bahwa apa namanya kondisi di sana tuh seperti apa sih, supaya kita apa ya, tidak memaksakan gitu kan, misalnya meeting itu harus di kantor kepala desa misalnya kan, oh ternyata kantor kepala desanya itu hanya apa namanya, bangunan papan yang hanya bisa dinaiki oleh 10 orang. Nah, itu kan jadi apa, agak ini ya, agak eee, nggak cocok gitu kan. Jadi kita harus paham nih, oh, ternyata memang kita merapat tuh ya udah di bawah pohon aja sambil santai gitu kan, di apa namanya, forumnya santai dan tidak harus memaksakan. Atau ada masjid, kita bisa di masjid, tanpa harus mengganggu kegiatan di sana gitu kan. Nah, yang jadi, concern misalnya masih ada, beberapa desa yang ternyata listriknya ini tidak sampai 24 jam. Nah, di sini itu saya kemarin beberapa hari, yang lalu, kami itu gangguan, pasokan listrik dan ini harus gantian. Saya yang rumahnya di ibu kota kabupaten, di Paringin, itu juga merasakan dampak gitu ya. Jadi sampai 7 jam itulah apa, listrik padam gitu kan. Nah, apalagi teman-teman yang ada di desa yang letaknya misalnya kalau saya di Balangan misalnya kayak di Halong, Tebing Tinggi gitu kan. Nah, itu pasti jauh lebih parah lagi, bisa jadi ya. Nah, ini kita harus ngerti gitu kan, bahwa, tidak semua desa itu punya akses listrik yang bagus. Termasuk misalnya air bersih ya, kondisi infrastruktur, air bersih, tidak semua desa itu dialiri oleh PDAM. Nah, sehingga kita harus menyesuaikan juga kondisi di sana. Jadi, pasti ada local wisdom yang akan kita ini ya, hargai dan kita mengikuti, local wisdom itu. Kemudian misalnya jalan, nah ini tidak semua jalan itu juga bagus ya di desa-desa itu, makanya misalnya udah terbiasa pakai mobil, misalnya pergi-pergi, oh ternyata sulit nih jalannya sempit gitu kan, ya kita harus pakai motor atau sepeda gitu kan, jadi lebih membumi juga. Jangan sampai kehadiran kita di desa itu jadi perhatian, oh ini kok sombong sekali ya orang datang ke sini tapi tidak apa ya, tidak membumi gitu kan. Masyarakat di desa itu aja banyak yang jalan kaki gitu kan, ngapain dia naik mobil gitu kan. Jadi jangan memposisikan diri itu jadi gap sosial ya. Kalau bisa, semaksimal mungkin kita, melebur dengan mereka, walaupun kita sadar bahwa di masyarakat itu berbagai kalangan ya, ada yang, ke bawah, ada yang menengah, ada yang di atas, tapi kita tidak apa ya, tidak terlalu inilah, tidak terlalu, menampakkan hal-hal yang menimbulkan perhatian. Jadi kita melebur saja di kondisi sosial itu. Lalu, kalau tadi sudah diidentifikasi, apa namanya, sumber dayanya ya tadi. Nah, ini kan setiap sumber daya tadi pasti ada masalah ya, baik dari sisi SDM, SDA, dan lain-lain tadi. Kita analisis apa sih, kebutuhan-kebutuhan di setiap, eee, apa, potensi tadi itu. Misalnya nih dari sisi sumber daya manusia, oh ternyata pendidikan itu ada masalah karena masih ada anak yang tidak melanjutkan sekolah. Karena tadi kita, saya kasih contoh tadi kan, ternyata tamat SD itu, masih banyak dan apa, dan yang masih tamat SMP, SMA itu jumlahnya juga masih kecil. Sehingga, ini menjadi perhatian kalau kita kaitkan dengan indeks, apa, indeks pendidikan dasar, Indonesia sekarang itu kan 9 apa 12 tahun tuh. Nah, ini belum tercapai ya. Rata-rata indeks pendidikan di kita itu antara 8 sampai 10 tahun. Nah, ini kan masih usia SMP kan sebetulnya kan. Sementara teman-teman sudah merasakan kampus S1 atau S2, ini perlu, sangat bersyukur karena di desa tuh tidak bisa seperti itu karena kayak mereka terbatas kemampuannya ya. Nah, sehingga ini yang akan kita push, kita dorong. Artinya, mereka secara, minat atau semangat ini mau untuk sekolah lebih tinggi lagi, tapi karena kemampuan finansial tidak mencukupi, sehingga, itu jadi terhambat atau tertunda gitu kan. Nah, makanya makanya kan dari potensi itu, kita nanti akan rumuskan bagaimana program yang bisa memfasilitasi untuk meningkatkan indeks pendidikan di desanya itu. Itu pendidikan tadi.
Contoh misalnya yang kedua secara kesehatan, ternyata tidak ada masalah serius, pelayanannya juga bagus dan partisipasinya bagus. Ya udah, berarti tidak ada masalah gitu kan. Jadi tidak melulu semua sumber daya penghidupan di desa itu jadi ada masalah gitu kan. Jadi misalnya kaitan dengan program yang akan kita dampingi, misalnya tadi di Balida itu bambu ya, sebetulnya kan lahan yang bisa digunakan untuk budidaya bambu itu luas kan, tapi kita baru sebagian yang kita tanami bambu dan sekarang itu sudah bagus, bambunya itu udah tumbuh bagus, sudah rimbun, kalau nggak salah usianya kurang lebih 3 tahun dan itu berkaitan dengan si spot wisata Pacah Mampulang Pasar ya, karena semuanya bahan bakunya dari bambu. Nah, kenapa kita tidak memperbanyak budidaya bambunya itu? Karena tanahnya tadi masih luas. Kemudian kita juga harus menambahkan keterampilan kepada BUMDes, kepada Pokdarwis untuk membuat produk-produk yang bahan bakunya bambu, produk-produk kreatif ya, yang nilainya nanti bisa dijual dan bisa mendapatkan pendapatan. Jadi setiap kali pasar itu bukan hanya jualan makanan, tidak hanya nonton kebudayaan Banjar, tapi juga ada kerajinan-kerajinan tangan yang berbahan baku dari bambu dan itu bisa dibeli oleh masyarakat umum. Nah, ini kan kalau udah berbicara kerajinan ini kan banyak ya, tapi kita harus tangkap apa sih yang menjadi keunikan dan hal yang menarik di sana yang tidak ada di yang lain gitu kan. Nah, ini digali nih sehingga nanti akan menjadi perhatian dan itu meningkatkan daya jual produk itu gitu ya. Itu contohnya. Oke, kita sudah sampai di ini udah parameter ke-7 atau 8 kalau nggak salah. Yaitu kelompok rentan. Nah, kenapa kelompok rentan ini menjadi perhatian yang khusus? Kalau saya ini dulu deh, saya mau nanya deh ke teman-teman, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kelompok rentan? Kalau boleh diskusi, silakan. Boleh izin berpendapat, Bapak? Silakan. Baik, sebelumnya saya Syahayu. Menurut saya, kelompok marginal itu kelompok-kelompok yang rentan, yang di mana mereka itu adalah orang-orang yang mungkin sulit untuk mengungkapkan pendapat, kemudian orang-orang yang misalkan mereka mengungkapkan pendapat, itu pendapatnya juga kadang kurang didengarkan seperti itu. Jadi mereka itu seperti kelompok yang terpinggirkan gitu di desa itu. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, udah benar banget itu. Apa yang disampaikan udah tepat banget, dan memang faktanya di semua desa itu ada ya, bahkan jumlahnya mungkin banyak. Nah, mereka ini yang bisa jadi tidak punya akses dari sisi akses dari sisi sosial, bisa jadi tidak punya akses dari sisi pelayanan dasar, misalnya kebutuhan akses kesehatan, pendidikan atau akses yang lain gitu kan. Dan mereka itu perlu dibantu. Nah, karena tadi mereka tidak punya power, mereka tidak punya posisi sosial yang tinggi dan peranan yang tinggi di masyarakat desa itu. Mereka cenderung pasif, menerima keadaan, tetapi yang harus sadar adalah kita sebagai pendamping atau saya sebagai perusahaan dan juga aparat desa juga harus sadar bahwa orang-orang inilah yang harus kita bantu. Nah, bantuan-bantuan untuk kelompok marginal ini yang sifatnya nanti sensitif sesuai dengan kebutuhannya itu, makanya kalau ada yang bertanya apa aja sih kelompok marginal atau kelompok rentan itu, bisa jadi rumah tangga miskin, bisa jadi difabel, bisa jadi waktu COVID mereka adalah penderita COVID, atau yang lain bisa jadi ada lanjut usia, penderita stunting, ada narapidana, tunawisma, pengangguran, dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih.
kenapa narapidana itu bisa dikatakan sebagai kelompok rentan? Ayo, ada yang ini nggak? Izin Heeh, izin menjawab, Pak. heeh. Perkenalkan, nama saya Widya Katresna. Mengapa alasan narapidana itu menjadi kelompok rentan sosial? Karena mereka ini terkena sanksi sosial dari masyarakat atas kejahatan yang telah dilakukan. Terus, jadi masyarakat itu menganggap bahwa narapidana itu kan telah berbuat kesalahan ya. Iya, Walaupun kita nggak tahu apakah dia sudah benar-benar berubah atau enggak, tetap aja, karena kejahatan yang telah ia lakukan di masyarakat itu pasti akan terkena sanksi sosial, terus dicap buruk gitu, dan sulit untuk menerima keburukan yang orang tersebut lakukan, gitu. iya, iya, udah betul banget ya. Jadi ini kaitan dengan stigma ya, apa ya, stigma sosial yang melekat pada dirinya gitu kan. Bahkan ada beberapa narapidana yang ketika dia kembali ke masyarakat tuh tidak diterima gitu kan, karena ditakutkan berbuat kriminal lah apa segala macam itu. Nah ini rentan nih. Kenapa rentan? Karena bisa jadi ketika dia balik ke masyarakat baik atau bahkan mengulangi kondisi yang serupa gitu kan. Nah makanya ini perlu diperhatikan dan dibantu untuk difasilitasi agar bisa beraktualisasi diri di masyarakatnya. Nah, saya ada punya contoh satu program di Desa Padang Panjang Tabalong. Itu ada satu apa namanya, program desa wisata berupa taman dikelola oleh BUMDes. Ketika saya diskusi di sana, saya tanya, di sini pelibatan apa namanya, kelompok rentannya seperti apa kepada kepala desa itu. Awalnya yang terungkap, oh di sini Pak yang mengelola sampah, kebetulan ada bank TPST 3R atau kayak seperti bank sampah itu ibu-ibu lansia. Oh iya bagus, saya bilang gitu kan. Terus ternyata ada satu bapak-bapak yang secara tampilan fisik ini beda. Oh, kok ini ada tatoan ini ya, nampak banget beda. Ya kita sebatas melihat kayak orang kriminal nih gitu kan. Saya tanya ke kepala desa, siapa itu Pak? Oh itu Pak, itu salah satu anggota Pokdarwis. Dia baru 2 bulan bebas dari lembaga pemasyarakatan di Tanjung, dan kita pekerjakan di taman wisata ini karena dia punya kemampuan. Kemampuannya apa? Kemampuannya kalau tidak salah ini apa? Kalau kita di Banjar itu tukang ya, tukang atau inilah di orang-orang yang apa namanya, kayak pekerja kayu gitu ya. Nah, wah saya bilang kenapa ada inisiatif bisa merekrut si narapidana untuk bekerja di taman wisata gitu kan. Nah, ternyata memang dari sisi dia sebagai personal kasusnya narkoba loh, kasusnya narkoba dan dia dipidananya berapa tahun. Di LP ternyata dia dibina juga dari sisi lembaga pemasyarakatan dan dia sangat terampil membuat produk-produk yang dari kayu itu. Nah, dia cerita, saya punya kemampuan gini Pak, ini segala macam itu kan. Nah, akhirnya karena dia punya niat yang bagus dan positif dan itu ternyata juga dibutuhkan di taman wisata tadi, akhirnya dia direkrut untuk di taman wisata. Gajinya lumayan, jutaan lah ya di setiap bulan dan itu akhirnya dia aktualisasi dirinya bagus, walaupun pada awalnya teman-temannya di sesama anggota di sana dan dari orang-orang yang di Desa Padang Panjang itu sinis sekali dengan beliau ini, tapi dia apa ya, dia hanya menitik beratkan fokus pada apa yang dia kerjakan gitu kan. Ketika orang bisa melihat apa yang sudah dia buat dan segala macam, akhirnya itu jadi melebur ya, melebur. Jadi saya kemarin sangat apa ya, sangat terharu juga pas beliau cerita. Saya dulunya Pak mau keluar rumah aja orang sudah melihatnya udah beda gitu kan, ini penjahat ini katanya gitu kan, tapi sekarang saya udah ditegur oleh masyarakat, di jalan ditegur oleh ibu-ibu segala macam, saya udah seperti orang biasa yang bisa berinteraksi dengan normal di desanya itu. Nah ini kan sangat bagus ya, dan itu engagement-nya sangat baik. Nah di sini yang saya contohkan itu ada rumah tangga miskin.
Jadi rumah tangga miskin ini pasti ada di semua desa. Kita identifikasi by name, by address, terus berapa perkiraan pendapatannya per bulan, dia lulusan apa, dan asetnya seperti apa. Jadi miskin di sini bisa kita dapatkan dari data penerima bantuan langsung tunai atau data dari BPS, walaupun di Indonesia ini kan data beda-beda ya. Tetapi biasanya kalau kami ini setiap tahun mengupdate social mapping, itu kita akan suruh penelitinya untuk langsung cross check ke lapangan. Kita lihat bagaimana sih kondisi si A, si B, si C tadi ke alamatnya masing-masing. Kalau memang dia memang adalah rumah tangga miskin ya berarti masuk, kalau memang tidak ya berarti tidak gitu kan, karena kan semua data itu harus kita validasi ya. Nah, rumah tangga miskin ini pasti ada, dan ini kebanyakan bantuan-bantuan ini kan sifatnya bantuan-bantuan langsung ya, tetapi sebetulnya itu kalau kita boleh bikin roadmap, tidak boleh selalu seperti itu, tetapi harus dibuatkan stimulan-stimulan yang kita harus sadar bahwa tidak semua orang miskin itu tidak berdaya, tapi dia bisa jadi punya keterampilan atau punya kemampuan apapun itu ya, yang yang sudah muncul dan kita bisa kembangkan untuk merubah kualitas hidupnya gitu kan. Jadi ini penting. Kemudian yang lain, waktu itu masih COVID, jadi ada beberapa masyarakat yang memang terdampak COVID. Kalau sudah terdampak COVID, apalagi kepala rumah tangga, ini udah rumah tangga jadi nggak karuan gitu kan. Nah ini muncul terdata di social mapping, dan ini harus dicarikan solusi. Nah, makanya kemarin salah satu yang melatar belakangi Adaro, kenapa kita itu memfasilitasi para pelaku UMKM di Desa Ring 1 berjualan di marketplace itu karena ini. Jadi banyak rumah tangga di desa yang karena COVID-19 mereka ini jadi miskin. Karena tadi tidak berdaya, karyawan di PHK, pengurangan ini kan efisiensi perusahaan karena berbagai faktor akibat COVID. Mau nggak mau mereka harus ada usaha alternatif, baik itu produk UMKM yang bisa saja bukan si orang tersebut, tapi bisa jadi istrinya atau saudaranya yang sudah melakukan usaha itu, dan inilah yang kita fasilitasi, karena ketika mereka jualan secara konvensional, ini kan tidak atau belum terlalu berdampak positif, makanya difasilitasilah mereka berjualan di marketplace. Kita engage dengan Tokopedia, makanya kalau teman-teman punya aplikasi Tokopedia, searching aja tuh di Tokopedia produk binaan Adaro, itu muncul produk-produk binaan UMKM-nya Adaro, dan teman-teman bisa beli. Itu rata-rata produknya dari wilayah operasional Adaro. Kemudian kalau sudah diidentifikasi tadi kerentanan, lalu kita ke masalah sosial. Nah, ini masalah sosial pasti ada di semua desa ya, baik itu secara masalah personal maupun secara struktural. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah, ini pasti antara satu desa dengan desa yang lain itu beda-beda. Ada masalah kemiskinan, kriminalitas, COVID, pas waktu COVID ya, prostitusi dan lain-lain, ini harus kita tangkap. Karena jangan sampai kita udah bagus-bagus membina atau mendampingi masyarakat, tetapi ada gangguan dari pelaku kriminal atau yang lain gitu kan yang bisa menghambat itu. Maka dari itulah ini harus dimitigasi nih. Misalnya contoh tadi di mana tadi di Sumber Rejeki yang sapi ya. Nah, di Sumber Rejeki itu kan mayoritas masyarakatnya Jawa ya, Jawa, dan memang sapi itu bukan produk yang baru di sana. Mereka sudah sangat pengalaman dan kelompoknya itu sudah mapan gitu kan. Nah, tapi dari perjalanan yang udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, kelompok sapi ini sudah sangat expert di bidang sapi. Tetapi apakah itu sudah berkontribusi kepada orang miskin di situ gitu kan? Karena misalnya di Sumber Rejeki itu, oh ternyata
masyarakat Sumberjeki itu walaupun terkenal dengan orang-orang yang ahli sapi, tapi banyak orang miskin loh ternyata di situ itu. Nah, apakah kita bisa memfasilitasi misalnya keterlibatan orang-orang miskin ini dalam program itu ya? Misalnya dia sebagai pekerja mencari pakan ternak kah, atau dia sebagai pembersih kandang kah dan lain-lain yang sifatnya itu bisa mendapatkan pendapatan gitu kan. Nah, karena orang miskin ini pasti ada di semua desa. Jadi ini yang harus dibantu. Nah, kalau kita hanya kasih bantuan sembako setiap bulan dan segala macam itu akan menjadi manja ya. Tapi kita harus bisa buat mereka tergugah atau terstimulasi untuk bisa kerja juga, untuk terlibat secara aktif. Bisa jadi nanti ternyata seminimal mungkin nih ya, seminimal mungkin dari hasil usaha sapi itu harus ada alokasi untuk membantu orang miskin misalnya di situ. Nah, ini kan jadi yang sangat bagus. Jadi ada Robert CSR untuk masyarakat desa ring 1, tapi ternyata di kelompok sapi juga ber-CSR kepada orang-orang miskin di desa di Sumberjeki itu. Nah, ini kan praktik sosial yang bagus ya, sosial benefit yang sangat bagus antar sesama masyarakat di wilayahnya. Saya kira itu contoh ya. Tentunya masih banyak contoh yang lain. Dan kita harus mapping ya, bagaimana kondisi masalah saat ini dan bagaimana kondisi masalah saat mendatang. Pastinya kita berharap masalah mendatang ini tidak serumit yang sekarang gitu kan. Kalau saat ini ternyata orang miskinnya ini ada 70 kakak, saat masalah yang mendatang tetap ada orang miskin, tetapi tidak sampai banyak gitu atau jumlahnya menurun. Di sini karena ada tadi ya, ada kita dampingi mereka untuk terlibat dalam program budidaya sapi tadi. Itu contoh ya, itu contoh. Nah, kalau secara struktural biasanya ini berkaitan dengan konflik internal dan konflik eksternal. Jadi kita harus aware juga bahwa semua desa itu tidak semuanya kondusif. Sumberjeki misalnya karena mereka orang-orang Jawa itu lebih guyup ya, biasanya lebih guyup, lebih partisipasinya itu biasanya tinggi, keswadayaannya tinggi, gotong royongnya tinggi gitu kan. Tapi wilayah lain tidak pasti mirip seperti itu. Jadi kita juga harus tahu tuh permasalahan-permasalahan di situ, baik secara internal mereka maupun secara eksternal tadi, supaya kita bisa mitigasi ya penanggulangannya seperti apa. Nah, kalau sudah kita tahu tadi identifikasi, kemudian dianalisis, kemudian kita tahu aktor-aktornya yang positif yang mana, negatif yang mana, kemudian kita juga tahu peranan dan tadi segala macam. Di terakhir kita bisa rumuskan program community development di wilayah itu. Nah, dalam rangka perumusan ini programnya itu menggunakan 8 pilar. Nanti silahkan dipelajari saja atau dibuka. 8 pilar itu mulai dari pendidikan sampai nanti infrastruktur. Jadi dibuat nih. Jadi ada Rotu punya dokumen. Semua desa ring 1 itu ada dokumen social mapping-nya. Dan itu berlaku untuk 4 tahun ke depan. Nah, posisi teman-teman sebagai pendamping desa untuk program yang sudah spesifik, ini tentunya kan harus bisa menetapkan roadmap ya dari pendampingan itu. Misalnya tadi yang sapi tadi, ini di satu tahun ini 2023 ini minimal kaitan berapa bulan ke depan kita harus apa, harus ngapain, pesertanya siapa, waktunya kapan, itu udah kita mapping program kerjanya, sehingga nanti bisa fokus, termasuk kerjasamanya dengan siapa stakeholdernya gitu kan, karena kita udah tahu tadi stakeholdernya yang positif yang mana, yang negatif yang mana gitu kan. Nah, ini kita bisa susun nih untuk melancarkan tugas kita di lapangan. Saya pastikan bahwa teman-teman ini kan punya target ya, punya target semuanya dalam rangka pembinaan desa itu ditarget misalnya harus berhasil gitu kan. Nah, berhasil ini kita indikatornya apa? Nanti silahkan di breakdown masing-masing. Tapi yang jelas
tidak apa ya, tidak mungkin kalau keberhasilan itu kan tidak ada rencana ya. Makanya kita punya rencana program untuk selama masa kita di desanya itu. Jadi simpel saja apa namanya, perencanaan atau rekomendasi program untuk di wilayah desanya masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sharing. Oh, lumayan juga ya. Udah jam 11.15. Teman-teman, jadi saya tahu bahwa teman-teman sudah berbagi wilayah, baik itu di Balangan, di Tabalong, dan Barito Timur, serta wilayah lain, dan harus tahu bagaimana potensi permasalahan dan juga solusi di setiap desa-desa itu. Silahkan kalau ada hal yang ingin didiskusikan, bebas saja. Saya kembalikan ke tadi siapa ya? Mas Akbar ya? Ya Pak, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Aan ya. Tadi banyak banget ya informasi karakteristik masyarakatnya nanti yang teman-teman akan lakukan gitu di tiap desa. Tentunya beda-beda treatment ya. Jadi teman-teman harus paham. Nanti mungkin berulang kali teman-teman boleh lihat record lagi ya kalau misalkan nanti lupa. Kebetulan kita belum ke pembagian desa Pak. Jadi teman-teman mungkin tadi masih menyeluruh ya untuk mengetahui kondisi karakteristik seluruh desa gitu. Jadi nanti kalau udah dapat yang spesifik mungkin nanti bisa langsung dipelajari gitu di masing-masing desa. Kita ada waktu sekitar 15 menit ya Pak ya, izin. Jadi mungkin silakan kita mulai dari Afi Ditya, boleh silakan Afi Ditya. Baik, terima kasih sebelumnya Kak. Saya Viditya Femovina dari Program Studi Manajemen Agribisnis. Izin bertanya Pak, untuk cara menentukan power dan interest tadi, apakah dari peran aktor atau perlu menganalisis di lingkungan masyarakat Pak? Terima kasih. Oke, bagus ya pertanyaannya. Afi dari mana, Dek? Aslinya mana? Madiun, Jawa Timur, Pak. Oke, Madiun, Jawa Timur. Udah pernah ke daerah Kalimantan? Belum pernah sama sekali. Oke, nanti akan ditempatkan di salah satu desa ya, di sini ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Oke. Terlepas dari pembagian yang nanti dirumuskan oleh teman-teman IPB, bisa jadi kalau saya mengharapkan misalnya Afi misalnya latar belakangnya orang Jawa, kemudian di beberapa desa kita juga mayoritas ada yang orang Jawa, misalnya kayak tadi Sumber Rejeki. Nah, itu kan sangat membantu tuh engagement-nya untuk memperlancar di desa-desa itu ya. Nah, cuman yang jelas dalam rangka analisis peran sosial dan juga tugas pokok dan fungsi aktor tadi itu, ini ada yang secara institusi dan secara perorangan gitu kan. Nah, ini kita harus mengenal dulu ya. Kita harus mengenal dulu, minimal ketika kita datang, kita sowan ke aparat desa, kita sowan ke para tokoh-tokoh di desa itu, dan kita memperkenalkan diri bahwa kita itu siapa, dan tugas pokok fungsi kita itu siapa, bawa aja sambil ngobrol gitu kan. Nah, selebihnya kita berbaur dengan masyarakat, tidak melulu harus kaitan dengan programnya langsung, tetapi bisa saja masyarakat umum yang tidak terkait dengan program itu, kita sambil melakukan mapping, misalnya si aparat desa A ini seperti apa, aparat desa B seperti apa, atau bahkan si ketua kelompok sapinya karakternya seperti apa. Nah, ini kadang-kadang kita selalu menganggap kepala desa itu adalah orang yang paling kuat di desa. Kepala desa ketika ngomong sesuatu pasti diikuti oleh masyarakat. Itu tidak melulu seperti itu ya. Bisa jadi yang menjadi peranan yang paling kuat itu adalah si pembakal tuha. Pembakal tuha misalnya yang orang tua yang dulu sudah menjabat kepala desa berapa kali itu yang omongannya itu dipegang oleh masyarakat. Atau bisa jadi di sana ada ustadz yang walaupun dia desa, tetapi ustadz ini ketika mengeluarkan statement atau apa itu selalu didengar dan dilaksanakan oleh masyarakat. Biasanya karena saya orang kesehatan, saya orang promkes, saya dulu sering penyuluhan itu menggandeng ustadz. Apalagi kalau sampai ustadz ini mengeluarkan
ayat-ayat, nah itu kan udah bagus ya. Tapi sebetulnya tidak juga seperti itu semuanya. Nah, jadi gitu. Kita harus blending di masyarakat. Kalau secara penelitian ini lebih kepada kualitatif ya, tapi lebih kepada ya menyatu aja di masyarakat, berbaur, bisa sambil nongkrong di warung, bisa jadi sore-sore ikut ibu-ibu di teras rumah gitu kan. Nah, ini kadang-kadang hal-hal yang sifatnya tidak formal itu yang justru terungkap sesuai dengan karakter desanya itu. Kira-kira seperti itu ya, Dek ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Siap. Selanjutnya mungkin Pak ada Putri. Silahkan Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Akbar. Pak, izin bertanya, perkenalkan nama saya Putri Febrianti Utami dari Manajemen Agribisnis. Jadi pertanyaannya, dari data-data yang Bapak jelaskan tadi, untuk data-data forum, aktor-aktor, potensi-potensi, nah itu nanti yang analisa dari kita peserta atau sudah ada data dari program ini gitu Pak? Kalau memang sudah ada, bisa didapatkan di mana? Terima kasih. Oke, makasih Putri. Jadi tadi saya sudah sebutkan semua desa ring satunya Adaro itu ada social mappingnya, dan kita melakukan social mapping tadi terakhir kami social mapping itu tahun 2022 akhir untuk masa berlaku 2023 sampai 2026 ya, 4 tahun ke depan. Nah, sehingga nanti kita sudah punya data yang di dalam dokumen mengenai forum-forum tadi itu udah detail banget, termasuk tadi kan ada forum, pertemuannya frekuensinya berapa kali, yang nge-lead itu siapa, kontak personnya siapa, alamatnya di mana, itu udah detail, itu bisa dijadikan sebagai referensi ya, Putri ya. Nanti tinggal informasi aja desanya mana, kemudian sebelum terjun ke desa nanti bisa kita share ya. Nanti kan ini satu pintu di ini ya. Nanti lewat bisa Pak Andi atau sama saya, nanti terserah. Tapi saya lebih kepada ini ya. Walaupun kami sudah punya kajian itu, tetapi tidak melupakan kewajiban teman-teman itu untuk social engagement. Nah, ini penting karena seiring berjalannya waktu, orang yang dikenal, apalagi dia dikenal baik, ramah, kemudian suka membantu, kemudian dia bisa menjalani perannya di sosial itu dengan baik, itu pasti akan dihargai oleh masyarakat. Dan kita tidak harus minta forum untuk kita hadir, bisa jadi kita diundang untuk hadir di situ gitu kan. Nah, ini apa ya, rasa engagement itu yang harus dipupuk oleh teman-teman nanti ketika di desa, mulai dari datang sampai nanti selesai. Itu ya, Put. Oke, baik Bapak. Berarti datanya sudah ada, tinggal kita saja yang menyesuaikan cara pengimplementasiannya ya Pak. Betul. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak An dan juga Putri atas jawaban dan juga pertanyaannya. Lanjut mungkin Andini, boleh silakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, nama saya Andini Azahra dari Manajemen Agribisnis. Izin bertanya, tadi saya sempat tertarik terhadap dengan kelompok marginal atau rentan. Nah, di bagian keterbatasan fisik atau difabel. Kalau misalkan sebelumnya kan di contoh kasusnya adalah ada narapidana yang diberikan bantuan berupa lowongan pekerjaan. Nah, untuk kelompok keterbatasan fisik atau difabel ini, program mungkin dari Adaro atau mungkin dari kepala desa setempat, itu akan diberikan pengembangan yang seperti apa ya Pak bantuannya? Terima kasih. Oke. Terima kasih Andin. Saya langsung konkret aja ya. Jadi ada satu desa di Barito Timur, itu ada masyarakat difabel. Kebetulan beliau itu tidak punya kaki dan juga tangannya juga tidak sempurna seperti kita ya. Nah,
ternyata beliau punya ketertarikan dan beliau punya skill untuk membuat kerajinan dari kayu. Nah, waktu itu kita bertemu dengan beliau, dikenalkan oleh salah satu aparat desa, kemudian kita ke rumah beliau yang memang beliau kondisinya tidak seperti kita, tapi kita menitik beratkan kepada kita tidak membantu secara langsung, dalam artian kita tidak ngasih uang, kita tidak ngasih barang gitu ya, tapi kita menggali kerajinannya ini apa, membuatnya seperti apa gitu kan. Ternyata beliau membuatnya manual dengan alat yang sangat seadanya, dibantu oleh istrinya. Jadi istrinya alhamdulillah bukan difabel ya. Nah, singkat cerita, beliau ini concern di ukiran. Ukiran ini beliau non muslim, tapi bisa mengukir Arab, bisa mengukir yang lain juga, bahkan logo-logo atau simbol-simbol Dayak, logo-logo simbol-simbol yang lain juga. Bahkan dia juga membuat kerajinan, misalnya miniatur. Kalau di kita di Tanjung ada obor Tanjung, bisa membuat miniatur obor. Di Barito Timur itu ada bundaran, apa nama bundarannya itu ya? Bundaran, saya lupa. Ada simbol juga dia bisa buat. Nah, akhirnya kita minta buatkan, termasuk salah satunya kemarin logo Adaro, kita minta buatkan, dan ternyata beliau bisa. Dan kita melakukan pemesanan khusus kepada beliau. Nah, jadi itu yang ingin saya titik beratkan adalah, di sini kelompok difabel ini tidak melulu dia tidak berdaya ya. Memang dia kondisinya terbatas, tetapi kita fasilitasi untuk lebih mengembangkan skillnya. Jadi dibantulah alat yang awalnya tadi dia mengukir secara konvensional, kita bantu alat yang listrik, kemudian kita bantu dia beli kayu dari industri kayu atau sawmill, kita bantu kayu-kayu yang bekas dari Adaro, yang bisa dimanfaatkan, dan kita bantu etalase untuk dia jualan gitu kan, karena dia jualan di luar rumah. Nah, ini udah tahun keberapa ya, mungkin udah lebih dari 3 tahun, dan kemarin akhirnya beliau didengar oleh Bupati, dan Bupati langsung mengunjungi ke sana dan memberikan apresiasi kepada beliau. Ternyata ada warga beliau yang walaupun kondisinya seperti itu, tapi ahli di ukiran, dan itu bagus banget. Bahkan kita kemarin bikin jam berlogo Adaro, itu ukiran dari beliau, dan itu dijadikan salah satu souvenir bagi semua visitor yang datang ke Adaro. Jadi itu programnya apa sesuai karakter si difabel tersebut, dan itu tidak sama ya. Tadi hanya salah satu contoh, ada juga contoh yang lain. Teman-teman anak berkebutuhan khusus di Tabalong, karena dia masih anak, dia perlu akses layanan terapis yang murah dan mudah dijangkau. Kita kerjasama dengan yayasan untuk mendirikan sekolah dan terapi khusus ABK dengan hanya tarifnya 50.000. Kalau ke swasta itu mahal ya, terapi itu ke rumah sakit juga mahal, apalagi rasanya belum diakses oleh BPJS. Jadi kita bantu, kita fasilitasi yayasan itu mendirikan klinik sampai pengurusan izin segala macam, sehingga ada sekolah yang khusus anak berkebutuhan khusus di Tabalong itu. Bahkan ada beberapa yang sudah saya dengar dari terapinya udah bukan normal ya, tapi dia bisa mengikuti pelajaran sekolah yang reguler gitu kan. Nah itu, jadi banyak deh kelompok marginal ini, banyak, ada yang keterbatasan fisik, ada yang berkebutuhan khusus, dan lain-lain. Yang jelas itu pembinaan itu berdasarkan dari permasalahan dan karakter masing-masing, dan itu spesifik ya, tidak bisa disamakan. Itu Dek, contoh konkret. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, bisa jadi nanti di desa itu juga ditemukan kalau teman-teman sempat kritis ya, Kalsel ini kan salah satu wilayah dengan tingkat perceraian yang sangat tinggi. Sempat nggak ada yang mengkritisi itu ya? Berarti kan di sini tuh banyak janda ya. Nah, ini kan
tidak semua janda itu misalnya kaya atau punya kemampuan finansial yang bagus. Bisa jadi ada janda yang udah umurnya tua, tidak bekerja, kemudian dia juga hanya mengharapkan hidup dari bantuan. Nah, ini yang harus digali juga tuh di masyarakat. Bisa jadi nanti akan ketemu tuh karakter itu di desanya Andini nanti ya, Din. Oke. Silahkan kalau masih ada waktu. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak dari Ayu. Silakan. Baik, terima kasih Kak waktunya. Bapak izin bertanya. Jadi untuk social mapping dan juga profil desa ini kan sangat penting ya Pak untuk kita mengetahui karakteristik desa, masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau untuk profil desa mungkin kalau di desanya sudah ada profilnya, mungkin itu kita satu hari pun jadi gitu Pak, dapat datanya. Kalau untuk social mapping kan kita butuh waktu seperti itu. Pertanyaan saya, waktu yang ideal untuk mendapatkan data-data seperti itu tuh berapa lama dan bagaimana cara kita agar waktu tersebut bisa efektif, Bapak? Terima kasih. Oke. Nanti Ayu akan pendampingan di desa itu berapa lama ya? Sekitar 3 bulan, Pak. Sekitar 3 bulan, mulainya dari kapan? Dari awal September, Pak. Oh, oke, di awal September, berarti September, Oktober, sampai November ya, 3 bulan. Oke, jadi kalau kita berbicara ideal untuk kajian social mapping itu minimal 2 bulan lah, karena memang dia harus kualitatif, menyatu dengan masyarakat dan menangkap semua aspek-aspek atau yang tadi 9 parameter itu tadi. Nah, tapi saya kira untuk teman-teman kan sudah sangat terbantu karena social mapping-nya itu sudah ada di kami. Tinggal nanti divalidasi di lapangan, dan mudah-mudahan juga tidak banyak deviasi ya dari hasil social mapping kami itu. Tetapi sebetulnya tadi saya sudah diberi penekanan ya, walaupun adik-adik akan tahu siapa aktor di sana, siapa yang positif, siapa yang negatif, forumnya seperti apa, peranan fungsinya seperti apa, kekuatan seperti apa, kemudian dia itu yang tadi kondisi kelompok marginal seperti apa, itu kan ada di dokumen ya. Tetapi nanti ketika di lapangan kita bisa menyatu dengan masyarakat ya, menyatu dengan masyarakat karena tadi posisi kita ini kan orang asing ya. Adik-adik semua kan orang asing kan di desa itu kan. Jadi jangan sampai ada beberapa desa yang memang kritis ya, ada beberapa desa yang sangat kritis, dan ini perlu pendekatan yang yang lebih intens. Ya, asalkan kita tadi ini ya pembawaan kita bagus dan ya kita tahu betul misalnya di desa itu oh ternyata mayoritas Banjar, oh ternyata mayoritas Jawa, oh mayoritas Dayak. Nah itu dipelajari dari sekarang dan jangan sampai menimbulkan konflik baru ya, karena sebetulnya di desa itu udah banyak konflik kayak tadi saya jelaskan, mereka punya konflik internal, mereka punya konflik eksternal, jangan sampai kehadiran kita tuh menambah konflik di mereka juga. Dan ini jadi PR kita bersama ya, karena ini kaitan dengan Adaro dan program Kedereka ini, One Village One CEO ini, jangan sampai kita membentuk satu CEO di desa itu jadi terhambat gitu kan, karena kami juga menginginkan karena Kak gini, Adaro itu berhubungan dengan desa ring satu itu tidak dalam waktu yang singkat. Ini perlu digarisbawahi ya. Tetapi kita sudah beroperasi dari tahun 90-an sampai sekarang tahun 2023, artinya udah 30 tahun dan akhirnya hubungan kami itu harmonis ya. Nah, harmonis ini jadi penekanan, jangan sampai nanti kehadiran teman-teman ini akan mengganggu engagement itu, makanya kita harus paham kondisi sosial di masing-masing desa. Salah satunya tadi dengan social mapping itu tadi. Saya kira itu ya, Ayu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bertanya dan juga Pak An atas jawabannya ya. Tadi ada 4 penanya dan juga sudah dijawab semua. Berhubung waktunya sudah selesai ya Pak, sampai setengah 11 di sini, mungkin di sana adalah setengah 12. Oh mungkin, iya ya, nggak kerasa ya. Baik, mungkin
Untuk terakhir mungkin Pak An ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Pak. Silakan. Oke, kebetulan karena saya tidak terlibat langsung dengan teman-teman, karena kan saya tuh di bagian monitoring reporting, yang banyak mungkin dari timnya Pak Andi atau Bu Yuri. Kalau saya sih lebih ini aja sih membackup dan apa namanya menitipkan pesan kepada teman-teman semua, pahami karakter di setiap desa-desa yang akan kita tempati ya. Makanya dari sekarang akses informasi kan sangat terbuka, bisa jadi udah dapat informasi desanya di mana nanti, terus nanti juga bisa saya sharing social mapping-nya seperti apa, kemudian apa namanya kita udah punya gambaran gitu kan, nggak blank-blank amat gitu kan, apalagi cuma 3 bulan di situ, harapannya dengan waktu yang singkat kita bisa melebur, kita bisa engage, kita bisa komunikasi dengan para key stakeholder di desa itu, dan dalam rangka mensukseskan pendampingan desa One Village One CEO ini. Dan tadi saya juga udah beri penekanan bahwa Adaro ini udah 30 tahun dengan masyarakat desa hidup berdampingan, harmonis. Kemudian kami itu sudah merasakan dinamika sosial yang sangat kompleks dan mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman ini jadi semakin memperkaya apakah itu pengetahuan, keterampilan, karena saya yakin adik-adik ini juga punya keahlian-keahlian khusus ya yang nanti bisa disebarkan juga kepada masyarakat. Nah, salah satu media engagement yang bagus itu adalah berbagi. Misalnya adik-adik ada yang ahli IT atau ahli komputer segala macam, itu diperlukan banget tuh sama di pemuda-pemuda desa tuh, bikin aja forum-forum santai kayak gitu. Jadi kita secara pribadi jadi tidak perlu walaupun ini ada budgetnya, tapi kita bisa saja melakukan CSR secara pribadi dalam rangka untuk social engagement. Saya kira itu yang sangat bagus dan itu menimbulkan perhatian juga yang positif, dan mereka juga menghargai posisi kita di desa itu. Saya kira itu sih Mas Akbar. Baik Pak, siap. Terima kasih banyak Pak Nur Hadi tadi ya, saat menyampaikan banyak sekali informasi di teman-teman. Perlu dicatat beberapa hal dan juga nanti bisa diterapkan tentunya ketika nanti teman-teman langsung turun ke masyarakat. Dengan berakhirnya closing statement dari Pak An tadi yang telah disampaikan, berakhir juga sesi workshop and coaching kita di hari terakhir. Mungkin nanti ada beberapa informasi ke depan, mungkin saya akan nanti sampaikan di grup ya. Nah, untuk sebelum kita tutup, kita alangkah baiknya foto bersama dulu mungkin. Teman-teman boleh on cam semuanya. Kita akan lakukan foto bersama. Jadi kita tunggu beberapa detik mungkin ya, 30 detik. Boleh silakan on cam. Ini berapa orang sih ini? Total kita ada 55, Pak. Oh, banyak juga ya. Ya. Oke. Wow, luar biasa. Ya. Tapi ini teman-teman udah lulus atau ini semua ya? Semester 5 dan semester 7, Pak. Oh, oke. Oke, mantap. Ya, baik. Oke. Oke, sudah on cam semua ya. Kita ada 2 slide. Silakan teman-teman bergaya sesuai gaya masing-masing. Hitungan 3, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya dan juga Pak An atas kehadiran dan kesempatan waktunya untuk sharing ya Pak ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya tutup sesi workshop kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa nanti di Adaro ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata, pena, dan Terima kasih, Pak. podcast di Terima kasih. Oh, ada absennya. Saya Dearest. absen dulu deh. Absen.
Makasih ya teman-teman, saya izin live. Siap, Bapak.